Come on. Yeah. Halo, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa soal perbandingan yang sering muncul di beberapa tes seperti CPNS, masuk perguruan tinggi, atau tes-tes di BUMN. Satu contoh soal yang pertama itu adalah jika X banding Y sama dengan 3 banding 4 dan Z banding Y sama dengan 5 banding 6, maka nilai X, Z, dan X adalah dengan cara kita tulis perbandingan. Yang pertama perbandingannya X, kalau perbandingan ini boleh kita tulis jadikan pecahan ya, per ya, biar lebih gampang kita melihatnya. Berarti jadi X per Y sama dengan 3 per 4, kemudian Z per Y sama dengan 5 per 6. Ya, kalau dalam pecahan ini kita sudah bisa melihat bentuknya seperti ini, maka kita lihat lagi yang ditanya apa? Z banding X. Berarti kita harus mencari Z dan mencari X-nya. Oke, untuk perbandingan pertama ada nilai X. Berarti kita bisa mencari X dengan cara kita pindahkan Y-nya. Kita pindahkan Y ke sama dengan di sini. Kalau Y berpindah, kalau dia tanda bagi, berpindah sama dengan ya, menyeberang gitu dengan tanda sama dengan, itu berarti jadi dikali. Jadi ini bisa ditulis X sama dengan 3 per 4 kali Y, sama juga dengan 3 per 4 Y. Z sama Z, karena kita akan mencari Z, berarti Y kita pindahkan ke sebelah sini. Berarti Z sama dengan 5 per 6 Y. Sudah sampai sini berarti kita sudah dapat X-nya berapa, Z-nya berapa. Kemudian kita tulis saja perbandingannya. Yang dimintakan Z banding X. Itu sama juga dengan Z itu 5 per 6 Y per X-nya 3 per 4 Y. Ada Y di atas dan ada Y di bawah. Boleh kita coret ya, karena dia per itu sama juga dengan pembagian. Y per Y itu habis. Jadi perbandingan tinggal 5 per 6 per 3 per 4. Ini bisa dikerjakan dengan cara kita tahu bahwa perbandingan dalam matematika itu ada A per B, ada rumusnya ya. Kemudian C per D. Jika ada A per B dibanding C per D, ini bisa tanda per ini kan tanda bagi. Itu bisa berubah jadi kali dengan syarat A per B jadi kali dengan syarat ditukar tempat C dan D. Berarti bertukar tempat, C jadi di bawah, D pindah ke atas. Berarti jadi D per C. Ini ketentuan ya, ketentuan dalam matematika. Ketentuan perbandingan atau ketentuan pecahan. Oke, berarti kalau yang ini, kita kembali ke sini, berarti berubah jadi 5 per 6 kali. Ini berbalik ya, jadi 4 per 3. Baru udah sampai sini. Ada yang bisa kita coret. 4 sama 6 ini bisa sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Kalau sudah seperti ini baru bisa, karena 5 sama 3 nggak bisa dibagi ya. Nggak ada lagi yang bisa dibagi. Kalau 3 sama 3 ini berarti dikali. Berarti jawabannya tinggal kita kali saja. 5 kali 2, 10. 3 kali 3, 9. Maka kita dapat perbandingan Z banding X itu perbandingannya 10 banding 9. Oke, kita jumpa jawabannya dikunci adalah jawaban yang D. Oke, untuk soal nomor 2 ada pertanyaan, jika 8Z sama dengan P dan P sama dengan 2Q, dengan P, Q, dan Z itu bilangan bulat, pertanyaannya, maka manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Ada 4 pernyataan, kita harus mencari dari persamaan ini manakah pernyataan ini yang benar. Oke, kita punya persamaan 8Z sama dengan P, kemudian P sama dengan 2Q.
Pertama kita rubah dulu Z ini apa ya. Z hubungannya ke P. Z hubungannya ke P. 8Z itu sama dengan P. Berarti kalau ada 8 Z-nya itu P. Berarti Z itu lebih besar atau lebih kecil dari P? Berarti Z itu lebih kecil daripada P. Karena dia 8, Z-nya P-nya 1. Berarti ini pernyataannya salah. Oke. Kita lanjut yang kedua, Q, hubungan Q dengan Z. Berarti kita rubah. P ini kan sama dengan 2Q pernyataan. Di persamaan pertama, 8Z sama dengan P. Persamaan kedua, P sama dengan 2Q. Kita bisa hubungkan biar Z itu ada hubungannya dengan Q. Dengan cara kita ganti P-nya. 8Z sama dengan P itu sama dengan 2Q. Berarti ganti P jadi 2Q. Ya. Dari persamaan kedua, kita ketahui P sama dengan 2Q. Jadi persamaan 1, P-nya kita ganti jadi 2Q. Kita mau melihat apakah pernyataan yang kedua itu benar atau salah. Berarti 8Z sama dengan 2Q. Boleh kita sederhanakan Q-nya. Ini 8, ini 2. Ya. Kalau seperti ini, bisa sama-sama dicoret ya. Karena dia ruas kanan dan ruas kiri ada tanda sama dengan, berarti sama-sama bisa dibagi 2. Oke, berarti 8 bagi 2, 4. 2 bagi 2, 1. Berarti sisanya jadi 4Z sama dengan Q. Berarti 4Z itu sama dengan Q. Q lebih kecil dari Z. Benar atau salah? Salah ya, karena kalau Z-nya 4 itu Q-nya 1. Berarti Q itu lebih besar daripada Z. Jadi pernyataan yang ini salah. Kemudian Z tambah Q sama dengan P. Z tambah Q sama dengan P katanya. Z tambah Q sama dengan P. Z tambah Q sama dengan P itu benar atau salah? Ya, kita lihat Z. Kita tahu ya 8Z itu sama dengan P. Berarti kita rubah Q ini jadi Z. Kita membuktikan benar nggak? Jadi 8Z. Z-nya tetap ya. Z tetap tambah Q tadi apa? Q sama dengan 4Z. Berarti kita ganti Q jadi 4Z. Sama dengan P. Z tambah 4Z. Ini aljabar ya. Kalau di sini tidak ditulis 1, biasanya tidak ditulis 1, ini kita anggap 1. Berarti 1 tambah 4 jadi 5Z. 5Z sama dengan P. Pernyataan ini benar atau salah? Sedangkan di sini 8Z itu sama dengan P. Berarti pernyataannya salah. Kita tinggal cek yang ke-4, Q sama dengan 4Z. Sudah ketahuan di sini ya. Berarti jawaban yang benar adalah Q sama dengan 4Z. Baik, untuk soal nomor 3 ada soal tentang umur. Soalnya 5 tahun yang lalu umur ayah 2 kali umur anaknya. Saat ini perbedaan umur mereka 20 tahun. Jadi saat ini umur ayah dan anak adalah, oke, ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan persamaan ya. 5 tahun yang lalu umur ayah, berarti 5 tahun yang lalu misalnya umur ayah ini kita misalkan dengan A, kemudian umur anaknya kita misalkan dengan B ya. Umur ayah saat ini A. 5 tahun yang lalu berarti kurang 5. Kenapa dikurang 5? Misalnya contohnya, umur ayah sekarang 35. 5 tahun yang lalu berarti 30. 35 dikurang 5. Itu sama dengan 2 kali umur anaknya. Umur anaknya tadi B, berarti 2 kali B. Pernyataan kedua, saat ini perbedaan umur mereka adalah 20 tahun. Perbedaannya berarti ayah dikurang umur anak. Berarti A dikurang B sama dengan 20. Oke, kita punya 2 persamaan. A dikurang 5 sama dengan 2B. A dikurang B sama dengan 20. Oke, kita boleh kerjakan dengan cara satu variabel aja. Kita cari satu variabel, berarti kita ganti variabel yang lainnya. Kita mau mengganti variabel A. Berarti A sama dengan B kita pindahkan ya, karena kita akan cari variabel, menghilangkan variabel A-nya. Berarti 20 tambah B. Kenapa tambah? Kalau negatif, pindah ke sama dengan itu jadi positif. Ini negatif B, berarti pindah ke sama dengannya, pindah ya.
ke sebelah sama dengan berarti jadi plus B. Kita dapat A sama dengan 20 tambah B. Kita gantikan ke sini. A berapa? A itu sama juga dengan 20 tambah B. Ini ya. A itu 20 tambah B dikurang 5 sama dengan 2B. Dari mana datangnya 20 tambah B? Kita ganti A. A kita tahu tadi dari persamaan kedua adalah 20 tambah B. Berarti A ini kita dari persamaan yang pertama kita ganti jadi 20 tambah B kurang 5 sama dengan 2B. Oke, sampai di sini kita lanjutkan 20 tambah B dikurang 5 sama dengan 2B. 20 kurang 5 itu 15. Sama dengan 2B kurang B pindah jadi negatif. Berarti 15 sama dengan 2B dikurang B. Berarti B. Berarti umur anaknya 15. Dapat B, berarti kita bisa cari A. Dari persamaan pertama tadi, A kurang 5 sama dengan 2B. A-nya berapa? A yang akan kita cari kurang 5 sama dengan 2, B-nya adalah 15. Berarti A 5 kita pindahkan ya. Langsung gini, A kurang 5 sama dengan 2 kali 15 itu 30. Berarti A pindahkan 5, kalau negatif pindah jadi positif. 30 tambah 5. Berarti A sama dengan 30 tambah 5 itu 35. Jadi, hasil akhirnya kita tahu bahwa umur ayah 35 dan umur anaknya 15. Bener ya? A dikurang B, berarti 35 dikurang 15 itu 20. Jadi jawabannya umur ayah 35 dan umur anak 15. Oke, untuk soal selanjutnya. Soalnya adalah Ani dan Budi memiliki pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Waktu yang dibutuhkan oleh Budi dalam mencuci piring adalah 30 menit. Sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh Ani adalah 60 menit. Jika Ani dan Budi bekerja bersama-sama dalam mencuci piring, maka waktu yang dibutuhkan adalah, oke, berarti kalau dikerjakan bersama-sama waktunya semakin cepat. Yang diketahui, Budi itu mengerjakan selama 30 menit. Ani mengerjakan selama 60 menit. Oke, kalau ada soal seperti ini yang ditanya berarti kalau bersama-sama Ani dan Budi ini bisa dikerjakan dengan ketentuan A kali B per A tambah B. A ini berarti ini 30 menit, B-nya itu 60 menit ya. Oke, berarti bisa kita kerjakan Budi tambah Ani bekerja bersama-sama. A kali B, A-nya itu 30, B-nya 60 per 30 ditambah 60. Oke, 30 kali 60. Kita bisa langsung mengalihkan yang di depan dulu. Karena dari perkalian 0 ya. 3 kali 6, 18. 18. Nolnya ada berapa? 1, 2. Tambahkan saja 1, 2. Jadi jawabannya 1800. Per 30 tambah 60, 90. Coret. Oke, kalau bagi atas bawah 0 boleh dicoret ya. Karena cuma 1, berarti coret 1. Kemudian 18 sama 9 sama-sama. Dibagi, itu berarti 2. Habis yang di bawahnya tinggal 1. Berarti jawabannya 20. Berarti kalau dikerjakan bersama-sama Budi dan Ani, itu jawabannya 20 menit yang kunci A. Selanjutnya soal nomor 5. Diketahui M dan N dua bilangan positif. Jika rata-rata dari 3, 6, 7, dan N sama dengan rata-rata M, 4, dan 8, yang ditanya rasio. Rasio ini sama juga perbandingan ya. Antara M dan N adalah, kita harus mencari rasio M dan N.
Pertama, karena di sini diketahui rata-rata, kita harus tahu rata-rata itu apa. Rata-rata itu adalah jumlah data per banyak data. Oke, ini rumus dari rata-rata ya. Jumlah data per banyak data. Karena diketahui rata-rata 3, 6, 7, dan N ini sama dengan rata-rata M, 4, dan 8. Nah, kita langsung masukkan saja. Rata-rata berarti jumlah data, kita jumlahkan 3 tambah 6 tambah 7 tambah N per banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Datanya ada 4. Berarti 3 tambah 6 tambah 7 tambah N per 4 itu sama dengan rata-rata M, 4, dan 8. Berarti M banyak data, jumlah datanya ya. M tambah 4 tambah 8 per banyak datanya ada berapa? 1, 2, 3. Banyak datanya ada 3 ya. Rata-rata ini sama. Oke, berarti yang bilangan bulat kita tambahkan saja. 3 tambah 6 tambah 7, 9 tambah 7, 16 ya. 16 tambah N tidak bisa dijumlahkan berarti per 4. Kalau M, berarti M tetap tambah 4 tambah 8, 12 per 3. Oke, sampai sini kita kembalikan ke sifat pecahan. Berarti ini boleh dipisah ya, jadi 16 per 4 ditambah N-nya juga per 4. Dengan penyebut sama, ini sama juga dengan M per 3 ditambah 12 per 3. Ini sifat pecahan ya. Dia berpenyebut sama berarti penyebutnya untuk masing-masing angka yang di atas. Oke, sampai di sini kita bisa lihat 16 per 4, berarti 16 bagi 4. Itu 4 tambah N per 4 tetap ya, tidak bisa kita rubah karena dia bilangan dan variabel per 3 ditambah 12 bagi 3 juga sama juga dengan 4. Di ruas kiri ada 4, di ruas kanan ada 4. Kalau kita pindahkan jadi dikurang. Atau boleh sama-sama kita coret. Intinya 4 ini habis. N per 4 sama dengan M per 3. 4-nya habis ya, kalau kita pindahkan habis sih. Ya, karena sama-sama positif kita pindahkan habis. Dah, sampai di sini kita tinggal perhatikan. Yang diminta rasio M dan N. Berarti M per N ya. Berarti kita pindahkan saja. M-nya di atas, N-nya. Oke, ini bisa kita rubah. Jadi, kita pindahkan letak N dengan 3. Tukar tempat, boleh ya. Ini jadi 3 per 4 sama dengan M per N. Karena diminta perbandingan M per N. Maka perbandingan R per N itu adalah 3 banding 4. 3 per 4 ini sama juga 3 banding 4. Jawabannya yang option A. 3 banding 4. Tergantung ya, kalau misalnya ditanya N per M, berarti kita tinggal pindahkan tempat M dengan 4. Boleh ditukar tempat ya. Ini boleh dikali silang, boleh ditukar tempat. Itu sifat dari pecahan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.